Ya, selamat pagi anak-anakku. Kembali kita akan mempelajari materi kita yang terakhir, yaitu transformator atau lebih singkat dengan trafo, ya. Nah, jadi sekarang mari kita definisikan apa itu sebenarnya definisi transformator, ya. Transformator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah, ya, tegangan bolak-balik atau AC, alternating current, dari suatu nilai ke nilai yang kita inginkan. Saya ulangi, transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC, singkatan dari alternating current, dari satu nilai ke nilai yang kita inginkan. Transformator itu nanti ada dua jenis, ya. Ada dua transformator. Yang pertama namanya transformator step down, dan yang kedua namanya transformator step up. Nah, jadi transformator step down itu adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Sedangkan step up itu menaikkan tegangan. Oke? Nah, itu dia untuk transformator. Jadi mari kita lihat nanti dari sini kita nanti bisa tetapkan atau simpulkan ciri dari masing-masing transformator ini, baik itu step down ataupun step up. Jadi sekarang mari kita lihat dulu bagian-bagian dari transformator. Transformator itu ada bagian-bagiannya. Jadi simbol transformator itu dibuat seperti ini, nak. Jadi di sini ada lilitan-lilitan. Inilah simbol transformator. Jadi di sini ada namanya bagian input atau masukan, ya, atau primer. Nah, jadi orang bilangnya begitu. Sedangkan bagian yang sebelah sini namanya inilah output atau keluaran atau sekunder. Ya. Nah, ini dia. Ada bagian input dan ada bagian output. Itulah bagian dari transformator. Jadi apa yang menjadi tujuan transformator ini? Seperti yang tadi, transformator itu merupakan alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik dari satu nilai ke nilai yang kita inginkan. Misalnya kalau kita inginkan lebih kecil, berarti fungsinya itu down. Kalau kita menginginkan lebih besar dari yang datang, berarti kita mau up, menaikkan, kan begitu, step up. Nah, jadi untuk transformator sendiri di sini nanti dihubungkan sumber tegangan AC, keluarlah dia nanti DC atau AC pun boleh, ya. Kalau bagaimana kalau di sini DC? DC juga keluar di sini, ya. Oke. Jadi di sini ada bagian input dan ada bagian output. Jadi untuk persamaan umum transformator ini yang perlu kita ingat sama-sama, ya. Untuk persamaan umum transformator ideal, ya. Persamaan umumnya itu apa? Perbandingan jumlah lilitan di kumparan primer dan sekunder itu sama dengan perbandingan tegangannya, ya. Jadi ini ada lilitan, di sini ada lilitan. Berarti ini lilitan primer, ini lilitan sekunder. Oke. Nah, perbandingannya sama dengan perbandingan tegangannya. Bisa ya, nak, ya? Nah, itulah dia. Jadi untuk transformator ideal, ya, untuk transformator ideal untuk transformator ideal itu artinya yang seharusnya, idealnya begitu, kan gitu, ya. Daya yang dikeluarkan di input itu sama dengan daya yang dikeluarkan di output.
Nah, itu dia nak ya. Artinya ketika di sini daya masukannya 40 watt, keluar juga 40 watt. Itulah dia namanya transformator yang ideal. Ya, jadi kalau dia tidak 40 berarti transformator itu tidak ideal. Bisa ya nak ya. Jadi karena untuk transformator ideal P inputnya sama dengan V output, mari kita lihat. Berarti P itu kan sama dengan V kali I. Saya bikin begini, V kali I. Ini input, berarti saya bikin primer. Ini kuat arus primer. Ini tegangan, ini sekunder, ini sekunder. Kalau kita ubah dalam bentuk perbandingan, berarti VP banding VS itu sama dengan, iya, jadi begini dia nak, IS dibagi IP. Kalau kita balikkan, kita kalikan silang, akan kembali ke persamaan awal. Bisa nak ya? Nah, sehingga ketika NP per NS sama dengan VP per VS, di sini kita temukan VP per VS sama dengan IS per IP, itu artinya NP per NS sama dengan IS per IP. Bisa nangkap kenapa begini kan nak? Nah, perhatikan di sini VP per VS sama dengan IS per IP. Di sini juga VP per VS sama dengan NP per NS. Berarti IS per IP sama dengan NP per NS. Bisa ya? Nah, kasih keterangannya NP itu adalah jumlah lilitan primer, NS itu adalah jumlah lilitan sekunder, sedangkan VP itu adalah tegangan yang dihubungkan pada kumparan primer atau tegangan primer, sedangkan VS itu adalah tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder atau tegangan sekunder. IP itu adalah kuat arus listrik yang melalui kumparan primer atau kuat arus primer, sedangkan IS adalah kuat arus yang dihasilkan pada kumparan sekunder atau kuat arus sekunder. Ya, ini yang akan kita bahas pada transformator. Sekarang mari kita lihat salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk transformator step up ataupun step down. Oke, soalnya ini. Sebuah transformator step down akan digunakan untuk menyalakan lampu dengan spesifikasi 10 volt. Berarti lampu itu pastinya berada di bagian output atau sekunder. Sehingga tegangan 10 volt ini merupakan tegangan sekunder. Ya, bisa ya mengartikannya. Nah, stop kontak di rumahmu itu 220. Inilah yang menjadi inputnya atau masukannya. Masuknya dari situ. Kita hubungkan dari stop kontak, kemudian hasilnya nanti di lampu. Kan begitu? Berarti di sini VP-nya adalah 220 volt. Sampai situ bisa nak ya? Nah, selanjutnya mari kita lihat apa yang ditanya. Pertama, perbandingan banyak lilitan trafo. Berarti yang pertama kita bikinlah perbandingan NP banding NS. Oke. Kemudian yang bagian B, jumlah lilitan primer. Berarti NP yang ditanya jika kumparan sekundernya 50. Berarti NS-nya 50. Kemudian yang bagian C, kuat arus primer yang ditanya. Berarti IP yang ditanya jika IS-nya 4 ampere. Gampang sekali. Karena di sini ya kita anggaplah transformator itu adalah ideal. Berarti NP per NS-nya itu sama dengan VP per VS untuk bagian A. Berarti NP per NS itu sama dengan VP-nya berapa? Iya, 220 volt dibagi 10 volt. Berarti NP per NS-nya perbandingannya adalah 22 banding 1. Ya. Jadi NP banding NS sama dengan 22 banding 1. Oke, bisa enak ya?
Selanjutnya mari kita lihat yang bagian B. Bagian B apa? Nah, tetap kita gunakan NP per NS itu sama dengan, nah karena yang ditanya NS-nya kan, berarti kita bikin gini, VP per PS. NP per NS-nya tadi ini dia nak ya, 22:1. Tuliskan di sini 22:1 sama dengan ya, VP-nya. VP-nya tadi langsung saja begini ya, kita bikin aja begini. NP yang ditanya, NS-nya itu tadi 50 ya, sama dengan VP-nya 220 per 10. Sudah, ini volt. Nah, voltnya mati, ininya mati ya. Kita kalikan silang, berarti NP sama dengan 22 ya, 22 dikali 50. Berarti berapa dia? 1100 lilitan. Bisa enak ya? 1100 ini ya, 1100. Kemudian mari kita lihat yang bagian C. Yang ditanya adalah IP ya. Berarti kita bikin gini. IS per IP itu sama dengan VP per VS. Jadi kita gunakan rumus yang berlaku pada transformator ideal. IS-nya 4 ampere, IP-nya yang ditanya, VP-nya 220 volt, VS-nya 10 volt. Lagi-lagi voltnya mati, nolnya juga mati. Oke, kita kalikan silang, berarti 22 IP sama dengan 4 ampere. Sehingga IP sama dengan 4 per 22 ampere atau 2 per 11 ampere. Bisa enak ya? Nah, seperti itulah teknik mengerjakan untuk transformator. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh soalnya. Nanti kamu bisa lihat dari sumber-sumber yang lain, atau kamu browsing cari dari internet, atau dari sumber manapun itu. Nanti kita bisa diskusikan ya ketika kamu menemukan masalah pada Zoom ataupun bertanya langsung kepada saya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajarnya ya, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, itu yang paling penting. Jangan suka begadang, utamakan belajar karena hari-hari kalian di kelas 9 sudah tidak lama lagi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.